Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayoko Kusumo, NIM 1924-10-10-1135 dari kelas Data Mining D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 5 yaitu Classification Tree. Langsung saja kita ke soal. Soalnya adalah ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine Pima Indian diabetes, breast cancer. Hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Jadi soalnya itu disuruh membuat klasifikasi menggunakan dataset wine Pima Indian diabetes dan breast cancer berdasarkan modul yang sudah dipelajari pada kelas praktikum kemarin. Sebelumnya mohon maaf apabila video terlalu gelap karena ada suatu error di kamera laptop saya. Langsung kita masuk ke kode pemrograman. Yang pertama adalah menjelaskan tentang data wine dulu. Langkah yang pertama adalah import pandas as PD. Nah, pandas ini yang sudah dijelaskan pada praktikum sebelumnya, yaitu digunakan untuk membaca atau memodifikasi data frame. Jadi di sini import pandas as PD, PD ini adalah shortcutnya untuk mengakses lebih cepat. Nah, terus import sklearn atau scikit-learn. Nah, scikit-learn ini digunakan untuk memudahkan membuat suatu machine learning. Salah satu library yang memudahkan untuk membuat machine learning. Nah, jadi sklearn ini memang digunakan untuk machine learning atau sebuah kayak data science seperti itu. Langsung saja kita masuk ke kode pemrograman yang selanjutnya. From sklearn model selection import train test split. Nah, ini kita mengimport salah satu modul dari sklearn dengan klasifikasinya model selection, yaitu di model selection itu ada train test split. Nah, train test split ini digunakan untuk memisahkan array atau matrix ke dalam subset random training dan test training. Nah, terus dari sklearn ini juga ada tadi ya confusion metric. Nah, confusion metric ini digunakan untuk komputasi untuk mengevaluasi keakuratan klasifikasi dari sebuah data science. From sklearn tree import decision tree classifier. Nah, ini digunakan untuk pengklasifikasian pohon keputusan atau decision tree. Selanjutnya sklearn metric. Nah, metric satu kayak satu kelompok tadi. Selain ada confusion metric, di sklearn itu ada akurasi score atau untuk menghitung tingkat akurasinya. Terus dataset import lot wine. Nah, di scikit-learn atau sklearn ini juga terdapat beberapa dataset, salah satunya adalah wine, terus diabetes dan cancer. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dataset wine terlebih dahulu. Nah, ini digunakan untuk membuka data wine-nya. From matplotlib, nah ini adalah modul yang pertama kali kita pelajari pada praktikum data mining, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, matplotlib ini ada suatu modulnya yang bernama pyplot atau plotting. Jadi untuk menampilkan gambarnya. From sklearn import tree. Nah, ini buat kayak decision tree-nya itu nanti ditampilkan menggunakan pyplot. Setelah itu untuk membaca sebuah dataset, nah kita membuat variabel baru terlebih dahulu, wine data lot wine. Nah, kenapa kita tidak menggunakan folder CSV atau seperti yang biasa digunakan praktikum sebelumnya? Karena di sklearn ini sudah terdapat datasetnya, yaitu ini import lot wine. Jadi kita tidak, meskipun kita tidak memiliki datanya, kita bisa mengaksesnya.
karena sudah ada di dalam skitlearn. Selanjutnya when pd. Nah, pd untuk data frame tadi ya. pd when data.data. Setelah itu kita print fitur name. Nah, ini di dalam when ini fiturnya apa saja atau nama-nama jenis when-nya itu apa aja. Nah, ini digunakan untuk menampilkan. Terus print dataset shape. Nah, dataset ini ukuran dari baris dan kolomnya. Terus print dataset when head. Nah, head ini digunakan untuk menampilkan 5 teratas dari data yang sudah ada. Kalau misal menampilkan 5 terbawahnya, kita bisa memakai tail. Kalau misal kita ingin menampilkan semuanya, kita bisa menggunakan toString. Jadi untuk menampilkan semuanya. Ini kenapa saya memakai head, supaya lebih efektif mengambil contoh sampel dari data when-nya. Jadi kita ambil 5 indeks teratas. Nah, ini kalau di run ini tampilannya seperti ini. Fitur name, yaitu ada alkohol, malic acid, S, alkalinity of S, dan lain-lain, dan seterusnya. Terus ini tampilan dari when shape ini 178 dan 13. Artinya ada 13 kolom dan 178 baris dari dataset yang ada di dalam dataset when. Karena kita menampilkan head, maka nanti munculnya adalah indeks 5 teratas, yaitu indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Jika kolomnya akan ditampilkan semuanya. Nah, ini adalah datasetnya. Setelah kita mengetahui fitur, shape, dan nama-namanya, kita akan menentukan testing setnya. Yang pertama dilakukan adalah membuat variabel baru. Ini terserah variabelnya apa, tapi saya menggunakan X dan Y supaya singkat. Nah, X ini adalah when data.data. Nah, sedangkan Y-nya ini adalah targetnya. X train, X test, Y train, Y test, sama dengan train test split. Nah, train test split ini tadi digunakan untuk memisahkan array atau matriks ke dalam subset random train atau test train. Nah, nanti akan dipisahkan dengan test size 0,2. Nah, test size ini adalah presentase testing setnya. Misal kita membuat 0,2, nanti test setnya adalah 20%. Seperti yang diperintahkan oleh soal, yaitu kita suruh membuat presentase data testing 20%, 30, sama 40. Nah, ini kita buat yang 20 terlebih dahulu. Terus random state digunakan untuk merandom supaya randomnya rapi, dan angka 100 ini sebagai penomoran randomnya. Lalu kita membuat CLF-nya atau penentuan pohon decision tree-nya, decision tree classifier-nya dengan random state 100. CLF, fit, xtrain, dan ytrain, ytrain. Nah, fit ini fungsinya yaitu akan dijadikan sebagai pola. Jadi xtrain sama ytrain ini bakal menjadi acuan dari polanya. Ypred ini adalah prediksi antar data testingnya yang diperoleh dari data prediksi pola tadi. Kita pertama-tama memprediksi dari X-test. Terus kita print Ypred-nya. Setelah itu P, confusion metric. Nah, confusion metric tadi digunakan untuk komputasi, untuk mengevaluasi keakuratan klasifikasi dari kode programnya. Terus akurasi skor atau tingkat akurasinya. Kita membuat variabel baru, akurasi skor dari Y-test dan Y-prediction. Terus print akurasinya. Tree, plot tree, CLF. Nah, ini kita menampilkan gambar dari classification tree-nya nanti menggunakan plot. Text representation, tree export text. Nah, ini akan diekspor menjadi teks, lalu di print text representation-nya. Ini dengan akurasi 20% ya, dengan
text size 0,2 tadi. Nah, jika di run akan seperti ini hasilnya. Ini adalah Y prediction-nya. Ini adalah confusion metric-nya. Ini adalah akurasinya 0,7. Lalu text representation plot tree-nya, text representation-nya seperti ini. Fitur 2 kurang dari sama dengan 755. Fitur 6 kurang dari sama dengan 1,29 dan seterusnya. Ini adalah gambarnya. Gambar dari classification tree-nya. Nah, bisa dilihat seperti ini. X indeks ke-12 itu nilainya kurang dari sama dengan 755. Ini 0,6, sampelnya 142, value-nya atau nilainya 51, 56, terus 35. Nah, ini nanti diturunkan. Ini kayak seperti pohon faktor jadinya. Nah, ini indeks ke-6. Ini punya anak lagi sampai tidak bisa atau gininya sampai 0. Tidak bisa diturunkan lagi. Dilihat di gambar. Ciri-ciri yang sudah tidak bisa diturunkan lagi mempunyai ini bernilai 0. Nah, itu tidak bisa diturunkan lagi. Lanjut, yang 30, yang tesnya 30. Caranya sama, cuma kita hanya mengubah test size-nya saja. Seperti ini. Nah, cara-caranya sama seperti yang test size 0,2. Cuma yang kalau 30%, ini kita ganti test size-nya yang tadinya 0,2 menjadi 0,3. Ini mengubah akurasinya menjadi 30%. Hasilnya seperti ini. Tingkat akurasi 80% itu 0,833333334. Bisa dilihat seperti ini. Terus fitur-fiturnya, nilainya, dan pohonnya. Pohon klasifikasinya. Ini adalah hasil dari pohon klasifikasinya. Lanjut, kita lanjut yang ke akurasi 0,4. Caranya sama persis dari yang sebelumnya, cuma kita hanya mengubah test size-nya saja. Test size-nya kalau 40% jadi 0,4. Berikut adalah hasilnya. Hasil Y prediksinya adalah ini. Ini adalah hasil confusion metriknya. Terus ini adalah hasil akurasinya 0,86. Terus ini adalah text representation-nya. Lalu ini adalah gambar pohonnya. X indeks ke-12 kurang dari sama dengan 760. Ini 0,644, sampel 106, value 364523. Ini bercabang, diturunkan lagi sampai ininya bernilai 0. Semua caranya sama, cuma kita tinggal mengubah test size-nya saja. Berdasarkan soal, kita hanya disuruh testing dengan akurasi 20%, 30%, dan 40%.
Nah, untuk data set when selesai, lanjut kita ke data diabetes. Dataset diabetes ini awalannya agak berbeda dengan yang tadi, karena datanya kita mengambil dari website http://navis.com diabetes CSV. Kenapa kita tidak mengambil dari dataset Escalent saja? Karena hasilnya akan berbeda, karena di praktikum disarankan untuk mengambil di suatu web atau membuat sendiri atau mencari sendiri maksudnya. Nah, jadi caranya sama, langsung saya jelaskan di sini. Diabetes sama dengan pandas.csv data names column. Ini sini sebagai kolomnya. Terus print feature name kolom, print dataset shape diabetes shape-nya, terus print dataset diabetes. Nah, fitur name-nya adalah pregnancy, kehamilan atau kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, dan lain-lain. Ini adalah datasetnya. nya 760 baris dan 9 kolom. Diambil 5 teratas dan 5 terbawah. Untuk mempersingkat tampilannya. Lalu kita lanjut ke sini. X diabetes drop kelas variabel 0 atau 1. Nah, kalau 1 ini terbukti diabetes, kalau 0 artinya itu tidak. Nah, kelas variabelnya itu 0 atau 1. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest, Train test split. Karena yang pertama disuruh dengan akurasi 20%, maka test size-nya adalah 0,2. Terus random state-nya adalah 100. Ini caranya sama persis dari seperti yang data wine tadi. Langsung saja saya tampilkan hasilnya. Ini adalah Y prediksinya, ini adalah confusion metricnya, ini adalah akurasi skornya, ini adalah teks representasinya, dan ini adalah gambarnya. Teks representasinya banyak karena datanya itu banyak. Jadi langsung kita skip saja. Ini semakin banyak datanya, itu cabangnya juga akan semakin banyak untuk classification tree-nya. Ya. Untuk yang 0,3 caranya juga sama. Langsung saya tampilkan hasilnya saja. Ini adalah Y prediksinya, ini adalah confusion metric, tingkat akurasi, text representation, dan ini adalah gambarnya. Langsung lanjut ke tingkat akurasi 40%. Ini adalah Y prediksi, matrix, tingkat akurasi, text representation, lalu ini adalah gambarnya. Langsung kita lanjut ke data cancer ya. Data cancer cara awalnya itu sama, cuma kita akan memakai NumPy juga. Terus perbedaannya di sini adalah datasetnya menggunakan breast cancer atau dataset kanker payudara. Nah, jadi cancer data load breast cancer ini menampilkan dataset dari breast cancer. Terus caranya sama, kita perlihatkan dulu fitur name, dataset, data shape, dan datasetnya.
Fitur name-nya yaitu min radius, min tekstur, min perimeter, min area, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Data set-setnya itu dengan 569 baris dan 30 kolom. Data setnya dimulai dari 0 sampai 9, titik, 27, 28, 29. Cuma sampai 29 karena di sini ada indeks ke 0-nya. Jadi totalnya ada 30 pas. Untuk barisnya saya hanya menampilkan 5, yaitu menggunakan head 0 sampai indeks ke 4 untuk sampelnya. Nah, ini caranya juga sama persis dari yang pertama. Langsung saja saya tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah ini Y prediksinya. 0 ini berarti tidak mengalami kanker, dan 1 ini mengalami kanker. Ini adalah confusion metricnya. Ini tingkat akurasinya 0,94%. Atau 94%, 0,94 atau 94%. Text representation, dan ini adalah gambarnya. Langsung lanjut. Dengan test size 0,3 atau 30%, dengan persentase 30%. Ini adalah Y prediction-nya, ini confusion metric, tingkat akurasinya 0,95, text representation-nya adalah ini. Dan ini adalah gambar classification tree-nya. Lanjut ke tingkat akurasi 40%. Ini adalah Y prediction-nya. Ini adalah confusion metric-nya. Tingkat akurasinya 0,92. Text representation-nya ini seperti ini. Penjelasannya. Ini adalah gambar klasifikasi pohonnya. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.